Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Rahel Emeralda Situmorang, NPT 41180071 dari kelas instrumentasi 7C. Mohon izin Bu, saat ini saya akan mempraktikkan Lab Explorers API Suite API Simulator and Postman dari modul 4, Understanding and Using API's Content. Yang pertama kita launch DevAS. Selanjutnya kita buka School Library. Setelah itu pada School Library kita klik here. Setelah itu kita pilih Get Books. Ketik Try It Out. Kemudian kita akan melihat list dari buku-buku itu. Kita execute dulu terlebih dahulu. Maka akan muncul book dari ID 0 sampai 3. Selanjutnya kita akan menggunakan curl. Kita copy dulu. Kita paste di terminal. Maka akan muncul buku dari ID 0 sampai 3 di terminal. Selanjutnya kita akan melihat list buku, tetapi dengan mengganti parameter include ISBN. Untuk parameternya kita pilih true. Selanjutnya kita execute. Maka perbedaannya dapat kita lihat di bagian curl dan request URL. Terdapat include ISBN sama dengan true. Tahap selanjutnya kita akan mengambil token melalui post login via basic API. Kita klik login via basic API. Kemudian kita try it out. Setelah itu kita lihat kode 200 artinya sukses atau berhasil. Kita execute, kemudian kita masukkan username Cisco dan password Cisco 123 tanda seru sesuai dengan modul. Kemudian kita sign in. Pada bagian respon body akan muncul token. Token ini kita copy, nantinya akan kita gunakan untuk authorization. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk mengauthorize. Authorize berwarna hijau, kita paste pada value token tadi, kemudian kita authorize. Close. Setelah itu kita akan menambahkan buku baru melalui post books. Kemudian kita klik try it out. Kemudian kita copy saja program yang ada di modul, kemudian kita paste untuk menambahkan buku dengan ID 4. Selanjutnya kita execute. Selanjutnya kita akan menambahkan buku lagi dengan ID 5. Kita copy paste kembali dari modul. Kemudian kita execute. Selanjutnya untuk melihat list buku dengan get books. Ini tampilan sebelum di execute. Selanjutnya kita execute. Maka buku dengan ID 4 dan 5 sudah muncul pada response body. Selanjutnya untuk melihat
spesifik buku, kita juga dapat lihat dari get books dengan mengubah parameternya. Selanjutnya kita akan menghapus spesifik buku. Yaitu dengan klik delete books. Try that out. Kemudian kita masukkan ID 4. Kemudian kita execute. Selanjutnya kita cek apakah buku dengan ID 4 telah terhapus. Benar bahwa buku dengan ID 4 telah terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API. Yang pertama kita buka Postman. Selanjutnya kita akan melihat list buku. Pertama kita new tab dulu untuk melihat atau membuka untitled request. Selanjutnya kita pilih get. Kita buka kembali school library. Kita copy paste request URL dari get books yang ada di school library. Kita hanya copy sampai kata books. Kemudian kita paste di enter request URL pada Postman. Selanjutnya kita send. Maka di bagian body akan muncul semua buku-buku yang telah kita gunakan, yaitu ID 0 sampai 5, kecuali ID 4 karena sudah kita hapus. Selanjutnya kita akan mendapatkan token dari school library bagian post login. Pertama kita pilih, kita ganti dari get jadi post. Selanjutnya kembali ke school library. Pilih post login via basic. Selanjutnya kita copy request URL. Kembali ke Postman, kemudian kita paste di enter request. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada authorization. Kita pilih out. Kita pilih type-nya basic out. Selanjutnya untuk username dan password telah saya masukkan sebelumnya, sesuaikan dengan modul. Kemudian kita send, maka akan muncul token. Setelah itu kita akan menambahkan buku menggunakan Postman. Kita new tab. Selanjutnya kita pilih post. Kita kembali ke school library. Kemudian kita pilih post books. Dan pada request URL kita copy linknya. Setelah kita copy, kita input ke enter request.
Setelah itu bagian authorization, kita pilih API key. Selanjutnya token, pada bagian post kita copy dan kita paste di bagian value. Bagian body, kita pilih raw. Selanjutnya bagian teks kita pilih JSON. Kemudian kita copy saja program yang ada pada modul untuk diletakkan di Postman pada line 1. Kemudian klik send. Maka buku berhasil ditambahkan. Untuk mengecek statusnya kita dapat lihat ada angka 200 OK berwarna hijau di dekat body. Artinya berhasil. Kemudian untuk memastikan bahwa bukunya telah ditambahkan, kita dapat membuka dari School Library, bagian Get Books, ataupun di bagian Postman. Kemudian kita klik Send di bagian Postman. Kita scroll ke bawah. Benar bahwa buku dengan ID 4 telah ditambahkan. Selanjutnya kita kembali ke School Library. Kita pilih Get Books. Kita akan mengubah parameter. Kita ubah sort by menjadi author untuk mengurutkan buku berdasarkan author. Kemudian kita execute. Kita lihat hasilnya. Urutan dari buku berubah berdasarkan author, yang itu berdasarkan abjad dari A, kemudian Allen, kemudian Cisco, Mark, dan seterusnya. Selanjutnya kita kembali ke Postman. Kemudian kita klik Params. Kita akan mengisi key dengan include ISBN di bawah key. Selanjutnya kita isi true di bawah value. Selanjutnya di bawah include ISBN kita isi sort by dan value-nya adalah author. Kita copy saja dari modul. Tujuannya adalah untuk mengurutkan buku, nama buku berdasarkan autornya. Setelah kita isi, kita klik send, maka benar bahwa bukunya telah berurutan berdasarkan autornya mulai dari abjad A, yaitu Allen. Selanjutnya kita akan menambahkan 100 buku. Kita buka Visual Studio Code, kemudian open folder, kemudian pada bagian home kita pilih labs, kemudian DevNet. Setelah DevNet kita pilih School Library, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul
isi dari folder itu yaitu add 100 random books. Kita pilih. Yang pertama kita lihat bahwa ini adalah bagian cbank, bagian atas yang mengatur penerjemah ke Python 3 dan 3 library yang diimport, yaitu import request, import JSON, from packer, import faker. Selanjutnya kita akan melihat semua metode pemalsuan data. Kita klik terminal, kemudian kita masuk dulu ke direktori labs, devnet, school library. Setelah kita masuk ke direktori, kita input Python 3. Kemudian from faker, import faker. Selanjutnya fake faker. Kita paste sesuai dengan modul. Yang terakhir adalah fake. Kita copy paste pada terminal. Dan jangan lupa untuk melakukan tab 2 kali. Maka akan muncul semua metode pemalsuan data, namun kita hanya memakai 3, yaitu fake age, fake name. Selanjutnya kita akan membuat nama palsu. Outputnya akan menghasilkan nama yang berbeda setiap kali kita menjalankan perintah. Kita copy paste perintah my name is. Kita akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Nama pertama adalah Susan Bowen. Kemudian yang kedua Nathan Campos. Yang ketiga ada Kayla Robertson. Ini membuktikan outputnya akan menghasilkan nama berbeda setiap kali kita menjalankan perintah. Selanjutnya, kita akan membuat perintah untuk menampilkan 10 nama palsu secara acak. Kita copy paste saja dari modul, yaitu for I in range 10. Enter. Selanjutnya tab. Kita print dulu. Copy paste print. Kita tab. Enter. Maka akan muncul 10 nama palsu secara acak. Kemudian kita akan quit untuk keluar dari library. Selanjutnya kita akan meninjau getOutToken function. Ini adalah 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dari school library. Meninjau fungsi getOutToken menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan dengan variabel R untuk memanggil. Kemudian kita akan meninjau fungsi addBook mirip dengan fungsi getOutToken, tetapi datanya berasal dari variabel book yang ditandai di akhir program. Selanjutnya kita akan meninjau kode yang memanggil 2 kali. API sama dengan getOutToken, artinya fungsi getOutToken dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel API. Kemudian ini adalah kita mengatur range buku yang ingin kita tambahkan. Kita ubah jadi 607 karena kita ingin menambahkan 100 buku. Kemudian kita akan menjalankan perintah add 100 randombooks.py. Kita jalankan melalui terminal. Kita copy paste saja perintahnya melalui modul.
maka akan muncul 100 buku. Untuk membuktikannya, kita kembali ke School Library yang ada di Chromium. Kemudian kita refresh. Setelah kita refresh, kita dapat melihat list buku pada library. Ada sampai 104 buku. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menambahkan 100 buku lagi? Kita tinggal merubah range-nya, yaitu dengan nominal terakhir yaitu 104. Kita tambahkan 100, berarti 104,204. Kita save. Selanjutnya kita buka terminal lagi. Kita jalankan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu Python 3 add 100 randombooks.py. Maka 100 buku secara acak telah ditambahkan. Kita dapat buktikan melalui Chromium School Library. Kita refresh, kita scroll ke bawah. Baiklah, sudah terbukti bahwa ada 200 buku yang baru ditambahkan. Demikian pemaparan dari saya, Bu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.